Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Buat para pencinta dan penghobi tanaman anggur ini, saya akan melakukan pemangkasan kepada anggur Harold saya. Kita lihat sini ya. Ini anggur Harold saya, ya, yang sudah pernah berbuah tempo hari, tapi hanya buah pertama hanya berapa dompol ya. Ini sekarang saya akan melakukan pembuahan berikutnya setelah saya lakukan foundation pruning, kalau nggak salah tanggal 26 Juni ya. Berarti sekarang sudah umur tersier ini sudah 3,5 bulan setelah foundation pruning ya. Kita lihat ya, di sini hanya ada 4 tersier yang tersisa karena banyak tersier yang gagal menjadi besar saya buang ya. Saya hanya memelihara 4 tersier ya yang sudah kelihatan mulai coklat ya. Ini kita lihat warnanya sudah mulai coklat ya. Tuh. Ya, kita lihat di sini ya. Ini tersier sudah mulai coklat. Ya. 4 tersier ini saya biarkan panjang sampai kira-kira 2 meter lebih sedikit ya. Dan saya batasi di sini. Nah, ini ya pembatasannya di sini. Sini juga ya, ada pembatasannya. Ya. Anggur Harold ini sudah saya berikan pupuk pembuahan selama kira-kira 2 minggu ya. Saya berikan pupuk 2 hari sekali ya. Pupuk pembuahan yang saya lakukan sebelumnya adalah menggunakan hanya NPK ya sebagai pupuk generatif, NPK 1616 dari Pak Tani ya, dan MKP ya. Saya akan berikan contoh pemupukan yang saya lakukan terakhir kali kemarin ya. Ini NPK 1616 ini saya masukkan ke dalam 5 liter air ya. Sini ada MKP yang juga ini masukin 1 sendok makan munjung ya, karena ini udah masa generatif untuk pembuahan ya. Jadi nah ya, itu sendok bumbung ya, saya tambahkan sedikit lagi ya, 1 sendok bumbung. Lantas ini saya aduk dalam 5 liter air ya, 5 liter air ya. Nah ya, ini akan menghasilkan kira-kira 2.800 sampai 3.000 ppm ya. Pupuknya simpel aja, hanya MKP dengan NPK 1616. Nggak perlu banyak-banyak ya, tak perlu ada campuran ini itu yang lain ya. Kenapa saya hanya 2 macam pupuk ya? NPK 1616 ini ya adalah NPK seimbang ya, yang dipakai untuk masa generatif ya. Di sini sudah ada nitrogen, fosfat, dan kalium ya. 16%, 16%, 16%, yang juga di dalamnya ada magnesium, mangan, boron,
ya, kalsium, dan sebagainya, unsur hara lainnya, sehingga cukup lengkap ya. Jadi saya tinggal menaikkan kadar fosfat dan kaliumnya dari sini ya. Karena di sini sudah ada kalium 32% dan kalium 34% dan fosfat 52%. Jadi ini saya mix untuk jadikan pupuk buah-buahan ya. Ini saya siram 2 hari sekali selama 2 minggu terakhir ya. Saya siram 2 minggu sekali. Kali ini sekarang saya nggak akan siram karena saya akan lakukan pangkas pembuahan. Saya hanya berikan contoh pupuk yang saya berikan dalam 2 minggu terakhir. Jadi sudah saya berikan pupuk sekitar 7 atau 8 kali ya. Setiap 2 hari sekali ya. Hasilnya kita lihat ya. Ini bagian pucuk saya biarkan terakhir. Ini sudah menghasilkan bunga yang sebetulnya cukup bagus ya. Ada 2 ya. Di sini 1 yang besar, di sini 1 lagi agak sedikit lebih kecil ya. Sini juga ya. Saya biarkan dan dia sudah menghasilkan 2 bunga juga ya, yang sama bagusnya. Oke ya. Tapi bunga ini nggak akan saya ambil. Kenapa nggak akan saya ambil? Karena ini terlalu ujung, dia terlalu panjang. Ini udah lebih dari 2 meter dari sekunder. Sedangkan saya akan melakukan pangkas di sini, ya. Kira-kira separuh lebih akan saya buang. Ini paling sekitar 15 sampai 20 mata tunas ya, kira-kira 1 meteran lah ya. Supaya nanti cabangnya dari setelah buah itu nggak akan berjuntai kemana-mana sampai ke bawah ya. Jadi kalau saya potong di sini perhitungannya ya, dan dia berbuah di sini ya, nanti saya akan batasin ujungnya di situ ya. Jadi nggak perlu sampai berjuntai ke bawah ya, ininya daun dan ujung dari cabang tersier ya. Jadi saya akan mulai aja melakukan pemangkasan ya. Saya akan pangkas ya. Saya nggak hitung batnya. Perhitungan saya tadi antara sekitar 15 sampai 20. Kita lihat bat yang potensial ya. Ini kita buang. Ya. Ini kita buang dulu. Kita buang beberapa. Ini kita buang. Ini kelihatannya 2. Bagus ya. Jadi saya akan, saya buang aja. Jadi saya akan memotong sini. Ya. Ini saya tunjukkan dulu batnya. Biar gampang. Ya, ini batnya ya. Ini batnya. Yang akan kita pecahkan untuk pembuahan ya. Nanti saya potong di sini ya, udah saya potong. Berarti ini akan kita singkirkan ya, termasuk bunga yang tadi ya. Ini yang kedua, kita lihat ya, ini bagus batnya ya. Ini akan saya potong di sini. Oke, ini daun saya buang di atas. 3 di atas saya buang. Ini saya akan pilih kita lihat dulu di bawahnya apakah ada. Oke, ini paling bagus ya. Saya akan pilih di sini. Ya, ini kita buang. Ya. Ini yang keempat ya.
Yang keempat saya pilih di sini. Ya. Oke. Ya. Ini kita buang. Tiga saya buang daunnya. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 ini malah. Oh 3. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Jadi daun di bawah saya sisakan sebagian ya di sini. Ada tunas tumbuh, saya buang. Oke. Sebagian daun kita buang supaya nggak terlalu banyak yang jelek, kita buang aja. Oke, ini sedikit. Ini, sudah terlalu jelek, kita buang aja. Jadi masih ada beberapa lembar daun ya, saya sisakan ya, karena ini pohon belum terlalu tua ya, belum berumur setahun ya, mungkin antara 8 sampai 10 bulan umurnya. Jadi saya masih memelihara. Selanjutnya yang saya lakukan, saya akan menutup bekas potongan itu dengan cairan lilin supaya cepat tertutup dia. Ya. Nah, ya. Ini lilin akan saya pakai cairannya untuk menutup bekas luka dari potongan anggur itu ya. Oke. Ini juga. Oke, saya tutup sudah. Ini sudah tertutup. Oke, sudah tertutup ya. Jadi kita lihat ya, ini sudah tertutup ya dengan lilin ya. Ini masih mungkin sedikit lagi. Ya, sudah tertutup ya. Ya, dengan gitu kita harapkan nanti ini air nggak mengocor di sini ya. Ini penyiraman terakhir saya lakukan kemarin dengan pupuk ya. Dengan pupuk 5 liter seperti ini tadi yang saya buat ya. Jadi sementara ini tidak akan saya siram mungkin selama 2 hari atau 3 hari ya, untuk memastikan bahwa ini kering ya. Kalau nanti ini selama 2-3 hari ini nggak keluar, nggak ngocor, saya akan mulai siram ya, karena mengingat di sini masih ada daun ya yang saya pelihara ya untuk menjaga keamanan dari pohon anggur Harold ini ya. Jadi mulai dari sekarang saya nggak akan siram hari ini, besok lusa kemungkinan nanti setelah 3 hari saya akan mulai siram lagi ya. Jadi video ini akan kita sambung lagi 2 minggu yang akan datang untuk melihat hasilnya ya. Saya optimis ya bahwa ini akan menghasilkan bunga yang bagus ya. Karena kita lihat tadi di depan sudah ada bunga yang cukup bagus ya. Tapi ini akan saya buang atau saya singkirkan ya.
karena saya berniat akan melakukan pembuahan di bagian bawah dari anggur ini, ya. Jadi kita lihat ya, ini hasilnya ya. Nanti video akan saya sambung 2 minggu lagi yang akan datang untuk melihat hasil dari pangkas pembuahan 4 tersier dari anggur Harold ini. Sampai 2 minggu lagi. Nah, teman-teman pencinta tanaman anggur ya, ini sekarang sudah 3 minggu sejak saya melakukan pangkas pembuahan pada anggur Harold ini. Kita lihat di sini ya, mulai dari yang paling ujung ya. Di sini ada 2 ya, 2 tandan atau 2 klaster bunga ya, yang lumayan bagus ya. Ini bagian kedua. Tersier dari nomor 2 di ujung, bunganya juga cukup bagus ya, cukup besar. Yang ketiga, ini yang paling besar bunganya. Kita lihat ya, ini juga ya, cukup besar ya. Tapi yang paling belakang, ini hanya menghasilkan bunga PHP. Kita lihat ya. Berarti yang paling belakang ini saya akan potong ulang, ya. Berarti di situ sudah ada 6 ya, ada 6 klaster bunga ya, 2 ya. Yang ini gagal, saya akan lakukan pemotongan ulang ya, potong mundur istilahnya. Oke. Ini saya potong mundur, saya buang. Daun tetap saya sisakan beberapa ya, di bawah ya. Nah, lantas yang berikutnya saya mencoba melakukan penyambungan ya, karena ini jaraknya terlalu jauh dari sini ke sini ya. Ini kira-kira ada sekitar 80 cm dari tersier yang pertama ke yang kedua ya. Di sini kosong. Jadi saya lakukan penyambungan di sini ya, dengan anggur jenis lain ya. Kalau menurut penjual entres ini, saya beli entres ini adalah entres anggur jenis Baikonur ya. Ini sudah saya lakukan penyambungan 2 minggu yang lalu ya, sudah sprut ya. Saya sengaja menyambung dengan jenis yang berbeda ya, supaya nanti ada 2 jenis anggur ini yang dalam satu pohon ini ada 2 jenis buahnya ya. Nah, sekarang ini bunga ini akan saya semprot menggunakan GA3 ya. Di sini ada GA3 ya, dan air 200 cc ya. Ini air 200 cc ya. Oke, 200 cc ya. Saya akan kasih 1 tetes saja GA3. Oke, kita angkat aja. Ya, cukup 1 tetes GA3. Ini akan saya semprotkan pada bunga anggur Harold ini, yang mana nanti
jarak kira-kira 15 menit saya akan bilas lagi dengan air ya. Ya. Oke. GA3 ini bertujuan untuk membuat bunga-bunganya, tangkainya menjadi lebih panjang dan bunga-bunganya nanti lebih mekar, lebih besar sehingga buah tidak terlalu berdesakan ya. Tapi dari pengalaman saya penggunaan GA3 ini beresiko menyebabkan bunga gosong atau buahnya menjadi burik ya. Karena itu nanti dalam waktu kira-kira sekitar 10-15 menit saya akan bilas ya, semprot lagi dengan air ya, dengan air biasa ya yang tanpa GA3 ya. Jadi kita tunggu 10-15 menit, kita sambung lagi videonya dengan penyemprotan dengan air. Aku dulu. Nah, teman-teman pencinta tanaman anggur ya, sekarang sudah 15 menit berlalu. Saya sudah menyiapkan semprotan ini yang diisi hanya dengan air ya. Jadi yang tadi isinya udah saya buang, saya bilas. Sekarang hanya dengan air kita membilas bunga anggur yang tadi saya semprot dengan GA3, sekarang tanpa GA3 ya. Ini tanpa GA3. Oke. Saya ulangi sekali lagi sampai benar-benar bersih ya. Nah, ya. Kenapa dibilas lagi? Ya. Karena nanti kalau tidak dibilas ya, cairan yang mengandung GA3 tadi mengering ya. Itu menyebabkan bisa bunga ini kadang-kadang menjadi gosong atau buahnya menjadi burik ya. Jadi saya punya pengalaman seperti itu. Karena itu sekarang saya melakukan pembilasan setelah 15 menit ya. Karena saya anggap 15 menit sudah cukup untuk bunga anggur ini menyerap cairan atau air yang dicampur dengan GA3 tadi ya, 1 tetes dengan 200 cc atau 200 ml air ya. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa video saya tentang pemangkasan atau pangkas pembuahan anggur Harold bagian 1 ini cukup sampai di sini ya. Nanti saya akan bikin video lanjutannya atau bagian kedua ya, untuk melihat perkembangan bunganya sampai menjadi buah atau menjadi berry. Dan saya juga akan update ya, ini perkembangan dari tunas anggur Baikonur ya, menurut yang jual entres ya, yang saya sambung sisip di sini ya. Ini saya sambung, saya selipkan di sini ya. Jadi saya potong di samping, saya selipkan, saya bungkus dengan menggunakan parafilm ya. Ini sudah tumbuh ya. Saya hanya menggunakan 1 mata tunas ya. Jadi saya akan mengupdate perkembangan ini ya di video berikutnya, yang juga ditambah dengan perkembangan bunga anggur Harold sampai menjadi buah. Oke,
Saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.